Karena kita memang biasanya kebanyakan pendidikan dasar aja susah banget. Belum tentu bisa menuju pendidikan menengah maksudnya. Yang dasar aja sulit banget. Jadi kayak misalnya mencari bahkan untuk mencari playgroup kayak gitu, playgroup TK kayak gitu itu kan itu juga sudah sangat sulit sebenarnya untuk anak-anak sini bahkan dengan kondisi yang ringan kayak gitu. Nah, karena harapannya kan sebenarnya kalau misalnya deket, karena kan kalau playgroup TK itu kan sebenarnya lebih banyak ya jumlahnya di setiap desa itu kayaknya ada. Nah, tapi tetap saja itu sulit dilakukan karena biasanya ya alasannya klisenya adalah tidak punya sumber daya atau tidak tahu harus bagaimana seperti itu, sehingga kemudian Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan Salam Inklusi. Hari ini bersama saya ada dua tamu spesial yang ini setahun loh undangnya ini teman-teman, jadi wah banget. Lama banget. Betul. Iya lama banget karena merencanakannya sudah dari 2024 baru terrealisasi 2025. Nah ada Mbak Reni. Halo Mbak, namamu? Halo Mas Joni. Saya Reni. Nah Mbak Reni ini dari penggerak di Wahana Keluarga Cerebral Palsy, nanti bisa dikenalkan, dan beliau adalah juga orang tua dari anak difabel. Kemudian ada kawan saya yang sudah berkali-kali saya undang, beberapa kali gitu ya. Dari Lesmana. Halo Mas. Halo juga Mas Joni. Kabar sehat ya Mas? Sehat. Oke. Sehat. Nah, kenapa saya menghadirkan dua tamu ini? Karena kita akan berbincang satu topik yang cukup hot beberapa waktu terakhir ini terkait dengan kebijakan zonasi pendidikan, gitu. Nah, tentu kebijakan zonasi pendidikan ini punya banyak kaitan dengan akses terhadap pendidikan bagi difabel atau penyandang disabilitas, sehingga penting buat kita memperbincangkan ini begitu. Dan saya kira Mas Belly maupun Mbak Reni mewakili dua perspektif yang saling melengkapi begitu ya. Mas Belly adalah kawan yang banyak berkecimpung di dunia kajian terkait dengan pendidikan. Kemudian Mbak Reni sendiri adalah orang tua dari anak difabel. Tapi sebelum kita ngobrol panjang, terutama Mbak Reni ini karena baru pertama kali muncul di channel saya, kenalan dulu dong. Waduh, kira-kira saya habis ini diundang lagi nggak ya? Pasti diundang. Untuk acara ini aja udah setahun Mas Joni. Oh iya. Dan kita kehormatan nih Mas Joni. Ini nunggu antrian ini. Nah, di tahun ini Mbak Reni menyediakan waktunya nih. Iya betul. Khusus untuk tahun Mas, ini Mas Joni pertama. Oke. Apa sebutannya nih? Apa audiensnya Mas Joni? Oh, bebas saja. Oh, bebas. Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Reni. Saya orang tua dari anak penyandang cerebral palsy. Saya juga penggerak di WKCP, Komunitas Wahana Keluarga Cerebral Palsy, komunitas untuk orang tua yang memiliki anak cerebral palsy. Juga ada penyandang cerebral palsy-nya di situ. Saya kebetulan alhamdulillah berada di Jogja, jadi gampang lah. Mas Joni nggak perlu susah mendatangkan pesawat dulu gitu loh. Oh iya. Udangnya. Itu ya kira-kira ya. Iya betul. Mbak, banyak yang belum tahu saya kira WKCP itu apa, dan kemudian kalau mau tahu informasi lebih banyak tentang Wahana Keluarga CP itu di mana gitu. Oh oke. Sekalian dipromosikan. Oh iya ya, lumayan ya, gratis, nggak bayar iklan ya. Follower Mas Joni ini banyak. Betul. Betul, setuju. Jadi kalau WKCP, kita nyebutnya WKCP itu base-nya kita di Jogja, karena memang didirikan oleh beberapa orang tua, sekitar 10 apa 11 keluarga pokoknya.
Itu kita di Jogja memang fokusnya untuk capacity building orang tua dan juga penyandang CP. Jadi kalau di grup itu kita ada 16 tahun ke bawah dan 16 tahun ke atas. Nah itu kita biasanya kalau di Instagram aktifnya di wkcp.jogja.id. Terus kalau website bisa buka di wkcpjogja.org kayak gitu .org. Jadi gitu kita kegiatannya ada online, ada offline, tergantung karena kan semuanya orang tua, jadi tergantung ini kesibukan orang tua maksudnya. Kalau misalnya memungkinkan kita akan mengadakan kegiatan offline. Nah, kalau misalnya tidak, ya berarti menyesuaikan. Yang pasti kita setahun sekali yang pasti ada offline itu pas hari CP sedunia kayak gitu. Nah, karena tanggal 6 Oktober. 6 Oktober. Ya, 6 Oktober itu hari CP sedunia yang dirayakan oleh berbagai komunitas di dunia. Jadi sejak 2012 baru ada hari CP sedunia itu sampai sekarang. Ya, mantap. Ini luar biasa teman-teman. Saya tuh banyak dapat komunikasi misalnya ketika orang tua yang mendapati atau baru pertama kali mengetahui anak saya ternyata punya cerebral palsy atau kemudian hambatan perkembangan yang lain. Ngobrolnya dengan siapa ya gitu. Jadi saya kira Mbak Reni salah satu kawan yang tepat untuk ngobrol soal ini. Ditanyain gitu ya. Dan sebenarnya nggak hanya Mbak Reni aja ya, karena sebagai sebuah perkumpulan ada banyak juga yang bisa ditanya situ ya. Jadi ajang curhat orang tua. Jadi kalau anggota baru itu pasti kita bilang silakan bertanya, bercerita atau apapun, nanti pasti ada banyak orang tua yang akan menjawab. Dan kita 24 jam pasti ada orang tua yang aktif. Wow. Jadi nggak ngaruh mau WA-nya tengah malam kayak gitu, tetap ada nanti di grup itu yang akan yang jawab. Merespon, iya. Karena kan kebanyakan anak-anak kita ada yang tidurnya terbalik. Jadi otomatis siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi kenapa pasti ada yang menjawab? Ya. Sekali lagi teman-teman @wkcp.jogja.id. Silakan Instagramnya tambah follower nanti. Amin. Nah, Mas Bel. Yes. Monggo Mas, ini juga kalau di konten-konten sebelumnya Mas Billy itu kan lebih banyak kita perkenalkan sebagai sebagai komedian. Ada ya profesinya ya, ternyata ya tambah ya, baru tahu saya. Siapa dirimu sebenarnya Mas? Silakan. Oke, jadi sebenarnya itu saya komedian yang berusaha untuk serius gitu ya. Untuk dibalik ya, saya nggak tahu deh. Tetapi ya, makasih Mas Joni. Jadi di sini mungkin saya akan lebih kepada berusaha untuk menampilkan beberapa hal pada tema itu tadi, sonasi sonasi. Karena memang concern kita sama. Ini bicara tentang akses kepada pendidikan. Jadi nanti mungkin saya akan sedikit lebih serius. Sedikit saja tapi sedikit saja gitu ya. Berapa persen itu ya sedikit? Pertama nanti ketika kita bicara data atau mungkin hasil riset ya. Tapi selebihnya mungkin nggak terlalu serius juga. Monggo Mas Joni. Ya, baik. Mas Beli ini banyak bergerak sebagai konsultan untuk sejumlah program pembangunan ya. Saya nggak berani menyebut karena banyak. Tapi sekali lagi teman-teman ini jadi menarik karena kalau kita berbincang tentang kebijakan zonasi, kemudian maka memang perlu menggabungkan antara perspektif pengalaman dan juga perspektif dari yang membaca kebijakan itu gitu. Nah, mungkin ke Mas Billy dulu deh. Jadi ini kan sudah mulai beberapa waktu terakhir ini kan banyak di media sosial, di pemberitaan heboh soal kebijakan zonasi yang antara mau dihilangkan, dievaluasi dan seterusnya. Nah, mungkin Mas Billy bisa mulai dengan menjelaskan dulu sebenarnya kebijakan zonasi pendidikan itu apa sih sebenarnya? Oke, siap Mas Joni. Ini kemarin begitu kita munculkan ide ini, aku langsung searching karena sebenarnya juga ya kadang-kadang lupa ya gitu ya, kita juga perlu tahu lebih mendalam. Nah, menariknya ketika saya searching nih kebijakan zonasi itu sudah ada ketika Menteri Muhajir ya, saya juga coba bacakan ya bahwa zonasi itu merupakan rangkaian kebijakan yang utuh
terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang. Nah, menariknya di sini ada beberapa poin bahwa ketika kita bicara zonasi, itu bicara tentang pemerataan atau bagaimana pemerintah menjamin pemerataan akses kepada pelayanan pendidikan bagi siswa, seluruh siswa. Pertama, kemudian kedua, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Dan ketiga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Jadi khususnya di sekolah negeri ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi dasar dari kebijakan ini. Oke, saya sudah cukup serius sebelum ini ya. Udah banget ya. Sudah sudah bagus ya packagingnya ya. Oke deh. Nah, tetapi dari sini ini menarik karena ketika kita bicara tentang zonasi, berarti mereka kebijakan ini berusaha untuk menjamin pemerataan ya. Satu, menjamin pemerataan ke akses layanan pendidikan ya. Artinya pertama, bahwa seluruh anak itu punya hak yang sama dan itu dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan akses pada pendidikan. Mau anak itu difabel, non-difabel, mau dari keluarga miskin, mau dari keluarga kaya, mereka punya hak yang sama untuk masuk mendapatkan layanan pendidikan pertama. Kemudian yang kedua, mendekatkan lingkungan sekolah ke keluarga. Nah, ini artinya bahwa makin dekat anak dan mempunyai hak untuk masuk ke sekolah yang terdekat akan mengurangi biaya. Nanti bisa kita konfirmasi ke Mbak Reni ya, dampak-dampak yang terjadi dari kebijakan ini ya, bagaimana kemudian dari dasar-dasar ini bisa memberikan dampak yang besar juga. Dan ketiga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Coba bayangkan kalau misalnya ternyata sebelum sistem zonasi itu banyak sekolah negeri yang favorit. Nggak heran karena inputnya bagus, benar nggak? Inputnya bagus. Anak yang dia pintar, dia punya prestasi tinggi, ekonominya oke, dari keluarga ekonomi oke, dia masuk ke satu sekolah, walaupun itu jauh, nggak jadi masalah. Dan sekolah ini mendapatkan input yang sangat baik. Maka keluarannya itu akan lebih mudah, lebih baik juga, akan baik juga, gitu ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya bukan tujuan dari pendidikan yang harusnya dijamin oleh pemerintah terbuka bagi siapa aja. Kira-kira gitu. Ya. 3 tujuan, 3 dasar dari sistem zonasi yang sudah dilakukan oleh atau diinisiasi oleh Menteri Muhajir dulu ya. Sebelum Menteri yang terakhir ya. Bukan yang sekarang, sebelumnya. Mas Nadiem. Oke, udah cukup serius belum ya? Kayaknya iya nih. Kita sudah tertegang-tegang gitu ya. Ini gara-gara Mas Joni saya jadi mesti sedikit serius nih. Oke, mau nggak Mas Joni? Iya, betul Mas. Jadi menarik ini tiga tujuan ya. Yang tayangannya kemudian kalau pendidikan itu nggak eksklusif berarti mau difabel dan juga teman-teman dengan kondisi yang lain akan mudah diterima gitu. Kemudian dekat tentu saja kemudian berimplikasi pada biaya, berimplikasi pada banyak hal, kemudian pemerataan yang harapannya semua anak itu mendapatkan akses dan kesempatan pendidikan. Saya mau tanya ke Mbak Reni nih. Waduh, sebenarnya saya jadi deg-degan. Kayak orang mau nunggu lamaran. Kalau pengalaman, tentu Mbak Reni kan banyak berkomunikasi dengan orang tua anak difabel gitu ya. Pengalaman Mbak Reni dan teman-teman dengan adanya kebijakan zonasi ini, memang ada perbedaan nggak sih berkaitan dengan akses difabel terhadap pendidikan? Katakanlah dasar dan menengah saja, wis nggak usah yang pendidikan tinggi. Ya. Kalau sebentar, saya belajar serius juga seperti Mas Billy lah. Saya posisikan kursi dulu, biar kelihatan serius gitu loh. Biar kelihatan bona fide. Kalau dari ini ya, kalau saya kan karena kebanyakan itu kan berinteraksi kan dengan orang tua yang memiliki anak cerebral palsy. Nah, otomatis itu kendala utama kan memang pendidikan.
Kesehatan jelas ya, karena lying under itunya. Nah, kalau di dalam pendidikan itu biasanya orang tua itu yang, karena kita memang biasanya kebanyakan pendidikan dasar aja susah banget, belum tentu bisa menuju pendidikan menengah maksudnya. Yang dasar aja sulit banget. Jadi kayak misalnya mencari bahkan untuk mencari playgroup, kayak gitu playgroup, TK kayak gitu itu kan itu juga sudah sangat sulit sebenarnya untuk anak-anak CP, bahkan dengan kondisi yang ringan kayak gitu. Nah, karena harapannya kan sebenarnya kalau misalnya deket, karena kan kalau playgroup TK itu kan sebenarnya lebih banyak ya jumlahnya di setiap desa itu kayaknya ada. Nah, tapi tetap saja itu sulit dilakukan karena biasanya ya alasannya klisenya adalah tidak punya sumber daya atau tidak tahu harus bagaimana seperti itu, sehingga kemudian akhirnya orang tuh harus mencari ke swasta, which is jadinya mahal kayak gitu kan kalau swasta. Nah, kalau SD kayak gitu, nah untuk SD SMP kayak gitu itu juga sama biasanya. Sebenarnya kita kayak gitu orang tuh harapannya sih sekolah yang paling dekat, kayak saya kayak gitu ya. Saya itu keluar komplek dari rumah sebenarnya sudah ada SD, cuma SD-nya kan belum bisa. Saya waktu ke SLB juga menolak kayak gitu kan, jadinya SLB sudah menolak nih, negeri nih, berarti kemungkinan SD negeri yang di dekat rumah ini sudah otomatis ini kemungkinan besarnya akan tertolak juga nih. Jadi saya cari yang lain saja akhirnya kayak gitu. Nah, sebenarnya dari segi orang tua, kalau ada juga beberapa yang diterima misalnya di SLB kayak gitu ya, anak-anak CP atau anak-anak yang disabilitas lain, itu kan jauh, tidak semua tempat kota, kabupaten atau kecamatan itu ada SLB. Nah, dengan sebenarnya ketika ada zonasi itu sebenarnya sangat membantu karena kan jadi deket, nggak butuh biaya. Kalau misalnya anaknya berkursi roda kan tinggal dorong kayak gitu, misalnya jalan sekilo lah kayak gitu kan, lumayan lah, nggak terlalu harus sewa mobil kayak gitu untuk mengangkut, karena tidak semua orang tua punya transportasi mobil kan untuk membawa kursi roda, dan tidak semua kursi roda bisa dilipat yang bisa dibawa dengan motor kayak gitu. Lagi kalau untuk anak-anak CP kebanyakan kursi rodanya kalau yang awal-awal itu bukan yang bisa dilipat biasanya kayak gitu, karena kan kursi dengan perbaikan konstruksi tulang punggung kayak gitu. Nah, jadi cuma kendala yang berikutnya ketika ada zonasi ini, kesiapan institusi sekolah itu tidak disupport oleh negara kayak gitu untuk memastikan bahwa sekolah ini secara infrastruktur memang bisa menerima, sehingga akhirnya menjadi ketika misalnya anak dengan disabilitas mau ke sekolah yang memakai sistem zonasi ini, maka sekolah mana nih yang sudah siap? Akhirnya dikatakan sekolah yang itu tuh yang sudah inklusi kayak gitu. Akhirnya kan bukan lagi jadi yang terdekat kayak gitu. Akhirnya karena sekolah itu yang sudah siap kayak gitu. Nah, harusnya kan ketika meluncurkan program ini, maka supporting sistemnya juga harusnya sudah siap, bahwa budget anggaran itu untuk mendukung sekolah itu juga paling tidak bangunan fisik saja kayak gitu. Kalau misalnya secara SDM belum siap, tapi ketika fisiknya sudah siap kan itu akan lebih membantu juga paling tidak untuk mobilitas kayak gitu. Nah, dan jadinya itu masih jadi kita jadinya antara kita senang karena kan kalau misalnya sekolah ternyata yang di dekat kita itu siap, kita kan lebih mudah karena sudah ada aturannya kayak gitu. Kalau nggak ada aturannya kan susah tuh negonya dengan sekolah kayak gitu. Tapi kalau ada aturannya kan lebih mudah karena kan mereka tidak bisa menolak itu kayak gitu. Itu sih Mas Joni. Jadi problemnya soal ini ya. Kewajiban menerima sudah ada, tapi kemudian ujung-ujungnya belum siap juga gitu. Iya, jadi kayak jadi semacam alasan pembenar ketika misalnya kita karena secara peraturan kan juga tidak bisa tuh memaksa, setahu saya, karena saya dulu pernah tanya, saya ingat sekali waktu saya hadir di acara pokoknya Kota Jogja kalau nggak salah pertama kali mencanangkan sebagai kota inklusi, terus saya lupa pejabatnya siapa, saya tanya apa konsekuensinya kemudian ketika sekolah itu mengatakan saya tidak punya sarana prasarana untuk memfasilitasi itu. Waktu itu pejabat itu mengatakan memang tidak ada, belum ada aturannya untuk misalnya menindak atau sanksi atau apapun waktu zaman itu ya, itu 2000 berapa ya, 2012 2013 saya lupa. Pokoknya pertama kali Jogja mencanangkan sebagai Kota Jogja ya ini, Kota Jogja sebagai kota inklusi. Itu saya ingatnya itu. Dan memang di kenyataan seperti itu kayak gitu. Kita ya tidak bisa kayak gitu. Orang tua kan karena
biasanya orang tua itu kan lebih memilih untuk tidak berkonfrontasi. Ya sudahlah, kita cari solusi aja yang mana kayak gitu, daripada nanti bermasalah di ujung ini, kayak gitu. Karena bagi orang tua yang penting anakku segera dapat sekolah. Iya. Kemudian mau berkonfrontasi habis waktu 1 tahun. Iya. Makanya itu. Kan berpikirnya di situ. Iya. Gitu, Wah, ini menarik. Tapi nanti saya akan balik ke sana. Tapi kembali ke ini, Mas Felix. Yes. Dengan dengan pemahaman awal soal kebijakan zonasi tadi, maksudnya sebenarnya baik, begitu ya. Dan kemudian di lapangan ternyata kemudian itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena kemudian banyak prasyarat yang tidak juga disiapkan gitu ya. Nah, sekarang ini kan kemudian wacananya menguat gitu ya, pendiskusian di media sosial, di berbagai pemberitaan itu cukup menguat soal antara zonasi ini akan hilangkan, akan dievaluasi dan seterusnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pro kontra terkait dengan zonasi ini dibaca gitu? Oke. Nah, menarik sih Mas Joni, sebenarnya ketika kita bicara, saya coba untuk ini ya menggali lagi dari beberapa berita dan juga hasil riset ya, atau mungkin juga dari obrolan-obrolan. Memang banyak nih kendala. Tadi Mbak Reni katakan satu ya, udah ada zonasi, sudah harusnya diterima di sekolah terdekat, ternyata sekolahnya masih belum siap, ya enggak? Kemudian akhirnya dilempar. Itu juga satu masalah yang muncul ya. Kemudian ketika juga kita bicara itu masalah kesiapan dari sekolah itu jelas itu ada satu masalah. Kemudian juga ketika kita bicara ketersediaan tenaga itu juga pemerataan sumber daya itu juga jadi tantangan karena tidak semua sekolah ketika kita bicara Indonesia secara luas ya itu belum tentu punya sumber daya yang cukup untuk dengan percaya diri menerima seluruh anak, gitu loh. Nah ini ketika saya bicara percaya diri sebenarnya lebih kepada saya yakin sebenarnya semua guru itu punya kapasitas dan dengan perkembangan teknologi sebenarnya juga ada banyak cara untuk meningkatkan kapasitas. Tapi memang itu tadi ada beberapa hal yang mungkin membuat guru atau pihak sekolah juga masih belum merasa percaya diri ya. Itu yang kedua. Kemudian ketiga itu juga ada beberapa. Nah, balik lagi ke tadi, biasanya sekolah sudah punya kemampuan kapasitas itu di kota-kota besar. Sedangkan ketika kita bicara Indonesia, itu kita juga mesti mempertimbangkan sekolah-sekolah yang berada misalnya di daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau, kemudian juga akses kepada informasi dan pengetahuan masih menjadi tantangan bagi mereka. Itu juga menjadi tantangan yang ketiga ya, walaupun juga berkaitan dengan yang pertama. Kekurangan ruang kelas, pelajaran yang minim juga itu masih sama. Nah, kemudian juga muncul nih, pada sisi lain, sistem zonasi membatasi kesempatan siswa berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ya, mungkin lebih kepada misalnya siswa yang berprestasi ini ingin bersekolah di luar zonasinya, luar wilayah, tapi kemudian karena mungkin orang tuanya atau situasi keadaan memaksa dia untuk ke yang terdekat, jadi menghalangi kesempatan ini ya si siswa untuk memilih gitu ya. Gitu. Itu sih sebenarnya. Itu ininya tantangan-tantangannya. Kontranya kritik terhadap zonasi. Sama satu lagi. Ketika kita bicara tadi kaitan dengan sekolah yang eksklusif gitu ya. Itu juga nggak bisa kita lepaskan bahwa masih banyak pemahaman dari orang tua yang melihat bahwa sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah negeri tertentu itu sebagai sekolah yang memiliki reputasi sebagai penyedia layanan dengan kualitas terbaik atau sekolah unggulan gitu ya. Ini jadi masih tantangan. Jadi banyak kemudian orang tua yang memindahkan sampai pindah kakak gitu hanya supaya si anaknya bisa sekolah ke sekolah negeri yang dianggap sekolah unggulan gitu ya.
Itu beberapa tantangannya yang kontranya ya. Iya. Nah itu kontra atau tantangan atau kritiknya ya, fenomena yang ini orang memang banyak yang kemudian berpandangan bahwa zonasi ini memunculkan banyak masalah gitu. Tapi pro-nya sendiri hal positif dari zonasi sebenarnya ada nggak sih selama ini, Mas? Nah, kalau dari segi teori atau yang kebijakan itu yang tadi ya kita sebutin ya. Tapi mungkin nanti Mbak Reni bisa lebih banyak lagi dari pengalaman teman-teman orang tua ya. Tapi saya yakin bahwa kemudian ketika kita bicara zonasi, ketika kita bicara pemerataan kesempatan, membuka akses, itu saya percaya dengan sistem zonasi jelas lebih membuka kesempatan bagi seluruh anak ya. Untuk mendapatkan haknya atas pendidikan. Bahwa itu ada tantangan tertentu ya. Misal juga saya tadi lupa sebut tantangan teknologi ya. Mungkin di sekolah yang terpencil atau yang memiliki kendala akses ke internet itu jadi kendala tuh ketika orang tua mesti mendaftarkan dengan berbasis web ya, berbasis internet ya. Internetnya sambungan nggak stabil, kemudian sulit bagi mereka. Itu juga jadi tantangan juga. Gitu. Tapi saya yakin dengan sistem zonasi ini yang membuka kesempatan bagi seluruh anak, itu akan mewujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak. Khususnya ketika kita bicara kewajiban negara ya untuk menyediakan layanan pendidikan. Itu sih sebenarnya. Saya mungkin mau nambahin Mas Doni, karena kalau Mas Bedi tadi kan cerita ini ya, sistem zonasi sudah sebelum pas zamannya Menteri apa, saya ingat itu. Saya ingat itu waktu Adnan baru lahir, jadi 2009 lah. Tangga saya itu dulu, jadi dia sudah sistem zonasi. Jadi kebetulan dari keluarga yang ini ya, menengah ke bawah kayak gitu. Nah, karena adanya sistem ini, anaknya jadi bisa masuk ke sekolah favorit karena anaknya pinter. Tapi kalau tidak ada sistem itu, karena dia kan rumahnya memang dekat dengan sekolah itu, tapi secara finansial ekonomi dia tidak mungkin bisa masuk gitu lah. Kemudian dia bisa masuk. Nah, tapi kendala berikutnya adalah dia bilang, kan cerita ngobrol, saya pusing Bu. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena begitu masuk sekolah favorit kan kemudian dia sudah menstandarkan semua orang harus punya laptop. Nah, terus dia bilang gitu, saya pusing juga meskipun anak saya secara akademik mampu, tapi saya secara finansial tidak bisa support dia untuk itu. Padahal itu juga kendala berikutnya juga. Saya juga tidak tahu. Saya bilang gitu. Sekolah-sekolah yang favorit yang dulu karena dia menerimanya hanya orang-orang yang memang terpilih lah istilahnya kayak gitu. Kemudian ketika dia membuka itu semua untuk semua orang, dia tetap memakai standar bahwa semua orang itu harus mampu kayak gitu, seperti sebelumnya kayak gitu. Nah, itu juga sebuah hal yang ironi juga gitu kan. Bagus maksudnya sudah bagus kayak gitu, tapi sekolahnya juga tidak menyesuaikan bahwa kalau misalnya dia juga harus bisa menyediakan sebenarnya fasilitas kayak gitu. Sedangkan orang tua nggak ada sih Bu, tapi kan kita juga nggak bisa kalau misalnya harus istilahnya meminjam kemudian supaya bisa membeli kan itu menambah beban ya. Itu kalau memang bukan disabilitas kayak gitu, tapi itu juga bisa istilahnya masyarakat memang untuk semua anak itu memang bisa berlaku, dan itu artinya kan anak itu menjadi, kalau bahasa orang-orang kan sebenarnya jadi seperti memperbaiki ininya ya, tapi kan memang seharusnya memang seperti itu ya. Semua sekolah memang bisa dimasuki oleh siapa saja dari background apapun kan sebenarnya. Iya, itu saya juga mendengar ada, tapi sedikit sekali pemberitaan atau wacana yang diangkat soal itu, soal bahwa zonasi itu sebenarnya memudahkan bagi keluarga yang mungkin secara tingkat ekonomi atau kemudian secara prestasi itu kurang, kemudian bisa sekolah di sekolah yang lebih baik. Sangat sedikit pemberitaan soal itu yang sebenarnya ya memberikan bukti gitu ya. Zonasi itu memberikan kesempatan gitu. Meskipun tadi memang problemnya kemudian setelah masuk ya penyesuaiannya sulit juga gitu. Nah, apakah ini sebenarnya memang
hal yang kurang dipersiapkan sebagai implementasi dari kebijakan zonasi atau bagaimana ya? Biasanya karena kan kalau kembali ke 3 hal tadi soal menghindari eksklusivitas, mendekatkan, membuat pemerataan, mestinya kan bukan hanya diterima, tapi sekolahnya juga budayanya berubah gitu. Iya. Nah, gimana tuh kira-kira? Mbak Reni atau Mas Melly mau ini? Pada duluan deh. Kalau saya sih ngelihatnya ya, karena kan saya ini ya selama Adnan sekolah kan ikut sekolah ya, maksudnya sampai sekarang gue udah ikut sekolah meskipun dengan format yang berbeda ya sekolahnya. Yang saya rasakan itu mungkin saya juga sebagai orang tua pertama kali itu ini kayak kita memboundaries diri kita memberi benteng pada diri kita sendiri bahwa, kayaknya anak ini susah deh, kayak gitu toh. Jadi kita kemudian tidak berpikir bahwa gimana caranya ya supaya anak ini bisa berpartisipasi aktif kayak gitu. Karena begitu saya mendampingi Atan, saya merefleksikan bagaimana saya dulu sekolah kayak gitu kan ya. Kemudian kan ini ya flashback kayak gitu. Bahwa kita kan kemudian bahwa kalau sekolah itu berarti harus selalu nilainya bagus. Bahwa sekolah itu harus dapat ranking, nggak ada nilai jelek kayak gitu. Tapi bukan pada proses bagaimana sih sebenarnya sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Nah, saya belajar itu begitu saya mendampingi Adnan, saya belajar karena kan Adnan ada disabilitas intelektualnya juga ya, jadinya selain dia cerebral palsy itu, jadi saya belajar sebenarnya itu pendidikan itu kan adalah proses dia belajar di sebuah ekosistem kayak gitu kan. Ini kan kayak pilot dari kehidupan real kita nanti ketika kita sudah tidak sekolah kayak gitu kan, hidup di masyarakat. Nah, sebenarnya kan ketika kita itu membuka diri seperti itu, kan kita jadi bisa memfasilitasi kemudian anak-anak yang dengan ragam yang banyak bedanya nih, kayak gitu. Tidak hanya disabilitas, tapi juga ragam cara belajar, ragam dia menerima sebuah materi, kayak gitu. Nah, kadang kita kan mungkin juga karena tuntutan secara administratif kayak gitu kan bisa jadi, sehingga guru itu sudah, ini kayaknya bakal susah nih, gimana nih menerangkan materi dengan sejelimet, dengan sesusah ini pada anak yang mungkin penerimaannya butuh waktu, butuh proses kayak gitu. Padahal ketika dia membuka, kalau anak ini mungkin bisa diamati, cara belajarnya harus begini, materinya nggak perlu dikurangi, cuma mungkin kita split kayak gitu. Dari satu materi, dari satu halaman ada berapa paragraf nih, berarti paragraf 1 dulu nih diterangkan buat anak ini, baru lanjut ke paragraf 2 kalau dia sudah lumayan lah ininya kayak gitu. Nah, sehingga kemudian ketika menerima itu mereka lalu menganggap sistem zonasi ini jelek nih karena jadi kualitas yang keluar tidak ini, kita jadi susah kayak gitu. Padahal kan kalau kita menganggap bahwa ini sebuah ekosistem kayak gitu kan, di real kehidupan kita nggak ada semua orang pintar berada di satu tempat. Betul. Makanya kita berbeda, makanya ada laki-laki dan perempuan kayak gitu kan intinya, gitu sih. Kalau saya melihatnya. Setuju sih Mbak Reni, karena memang menjawab pertanyaan Mas Joni tadi ya. Sebenarnya sistem zonasi ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di kebijakan pendidikan, saya rasa Kementerian Pendidikan sudah merespon itu, gitu ya, dengan beberapa kebijakan, termasuk misalnya ketika kita bicara itu adaptasi dari pembelajaran ya. Kemudian juga kurikulum yang individual, betul ya. Jadi setiap anak bisa beda-beda, gitu loh. Jadi betul ketika kita melihat zonasi, kemudian tantangannya, kemudian kita melihat bagaimana melihat pemecahan dan segala macam, itu tidak bisa dilihat satu kebijakan zonasi sendiri, tapi juga mungkin kita mesti lihat bagaimana kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, itu penting juga sih Mas Joni. Kalau hanya zonasi sendiri, kemudian itu kita nggak melihat kebijakan yang lain, tidak melihat apa yang sudah dilakukan, program yang lain, maka tentunya ya itu tadi, begitu ada anak dengan disabilitas intelektual misalnya masuk ke sekolah dan mereka menghadapi banyak kendala, keluarga si anak sendiri dan juga mungkin lingkungan sekolah, mereka mungkin akan dengan serta-merta menyalahkan kebijakan zonasi, padahal mungkin perlu melihat kebijakan lain yang melingkupi sekolah itu
gitu. Peran serta orang tua tuh jelas penting dan itu masih dibuka dan itu harus sebenarnya. Ketika kita bicara pendidikan ya, pengalaman dari Mbak Reni kan jelas kan mengatakan itu. Jadi ketika Adnan sekolah, maka tetap perlu ada peran orang tua, gitu ya, untuk dalam proses itu. Perlu juga peran sekolah, segala macam pengawas, kemudian juga lingkungan sekitar. Jadi memang kompleks. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi kalau saya gitu, ketika guru dan sekolah secara institusinya dia ya terbuka bahwa kan orang tua itu biasanya kayak kebanyakan orang tua itu pasti menerima anak saya memang secara akademik itu memang istilahnya secara tes ya, kita kan berbicara tes ya, karena kan kalau ini kan selalu ada tes kayak gitu. Nah itu memang tidak bisa, tapi kan dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai usianya, sesuai ininya, karena dan ketika sekolah dan guru itu terbuka, maka kita bisa memformulasikan bersama bagaimana sih menginterpretasikan materi ini supaya bisa dipahami oleh si anak kayak gitu. Nah kemudian kan adaptasi tadi itu kan, nah jadinya cuma kan itu harus ada keterbukaan nih dari guru dan sekolah kayak gitu, dan orang tua juga terlibat aktif di situ kayak gitu. Nah jadi waktu kayak saya gitu, akhirnya guru juga ternyata bisa ya ketika metodenya jadi dari materi yang sama dengan teman-temannya, ketika diadaptasi ke bentuk yang berbeda, ternyata si anak bisa mengikuti kayak gitu toh. Jadi kita bisa tahu, ternyata dia pemahamannya sampai titik sini, yang di sini dia belum bisa kayak gitu. Dia nggak bisanya kenapa? Karena kurang konsentrasi atau apa? Berarti ketika memberikan pas materi pelajaran, kita harus bagaimana nih membuat suasana kelas biar teman yang mungkin agak sulit konsentrasinya ketika berisik ketika apa, itu bisa terbantu kayak gitu. Nah kan kita jadi menemukan hal-hal seperti itu kayak gitu. Tapi kan itu butuh penerimaan. Nah penerimaan itu yang tidak setiap sekolah dan setiap individu pendidik itu bisa memiliki pemahaman yang sama. Dan begitu juga dengan orang tua kayak gitu. Oke, kata kuncinya saya kira di bagian ini adalah bahwa kebijakan zonasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh begitu. Artinya ada hal-hal yang juga harus diperhatikan supaya zonasi ini dapat mencapai tujuannya tadi 3 tadi. Iya, betul. Oke. Nah, nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Iya, di channel berat ini kayaknya. Jadi kayaknya ini semakin berat ini ya. Teman-teman, habis nonton ini nanti silakan tunggu di channelnya Solidar TV untuk episode berikutnya, karena yang berikutnya lebih seru. Sambil merenung dulu ya. Dan mungkin membuka-buka materi bahan atau berita dulu gitu ya. Saya semedi berarti ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Belly, Mbak Reni, dan teman-teman semua. Silahkan berikan komentar Anda dan juga saran kritik dipersilakan. Jangan lupa juga share sampai seluas-luasnya supaya suara beliau-beliau ini terdengar kepada pihak-pihak terkait begitu. Terima kasih. Kita ketemu di konten berikutnya dan salam inklusi.